Al-muslimu kata Rasul, man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang lain bisa selamat dari keburukan tangan dan lidahnya. Kalau kita tidak mampu berkorban untuk saudara kita, kalau kita tidak mampu mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri, minimal yang ketiga, kita menjaga diri kita dari berbuat zalim kepada saudara kita tersebut. Ini ma'asyurah hadirin Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang sangat istimewa dari agama kita ini. Bagaimana silaturahim bisa terjaga, kemudian bagaimana kita menghormati orang-orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, halal bihalal mengajarkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Banyak ujian dan cobaan. Kemungkinan banyak juga orang yang menggoda. Tetapi orang-orang yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada di hadapannya, maka yang selalu dia pikirkan, sesuai tidak ini dengan ajaran Al-Quran, sesuai tidak ini dengan ajaran moral dirinya. Kalau tidak sesuai, maka dia hindari. Walaupun itu menggiurkan, walaupun mungkin itu menyenangkan. Maka urusan istiqomah ini Bapak Ibu mudah disebutkan, mudah dibicarakan, tetapi sangat sulit untuk kita praktekkan. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW, "Syibta ya Rasulullah, ya Rasul, aku melihat rambutmu sudah beruban." Kata Rasul, "Syayyabatni Hud, yang membuat rambutku beruban ini adalah surah Hud." Apa wahai Rasul? Rasulullah SAW membaca surah Hud ayat 112 yang berbunyi, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna khabir." Istiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan, ditugaskan dalam posisimu. Wa man taba ma'ak, dan bersama orang-orang yang istiqomah juga. Poinnya Bapak Ibu, untuk istiqomah kita harus bergabung dengan kelompok yang istiqomah juga. Tapi istiqomah di sini bukan yang dipelesetkan, ikatan suami takut istri di rumah, bukan. Istiqomah yang betul-betul ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Istaqim kama umirta. Kita ditugaskan untuk apa saat ini? Sebagai khalifatullah, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai pejabat, apa tugas kita ditentukan? Istaqim kama umirta. Luruslah sebagaimana yang ditugaskan kepadamu, wa man taba ma'ak, dan bergabunglah dengan orang-orang yang istiqomah tersebut. Kadang-kadang kalau kita sendirian akan mudah sekali kita terjerumus, tetapi kalau kita bersama dengan yang lainnya, maka kita akan bisa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan. Kebaikan sehebat apapun, kalau berlebih-lebihan, dia akan berbalik jadi sebuah keburukan. Karena itu agama kita, agama Islam, mengajarkan at-tawazun, keseimbangan dalam segala hal. Contohnya saja, puasa kita diwajibkan cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Tidak 11 bulan kita puasa, 1 bulan kita bebas berbuka, bukan. Tetapi 1 bulan puasa. Ini mengajarkan kepada kita untuk at-tawazun, seimbang dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga dengan istiqomah ini, kita juga harus seimbang. Mana yang harus prioritas dan sebagainya, kita sendiri yang bisa melakukan ini. Bapak Ibu yang kena Allah Subhanahu wa taala, terakhir, halal bihalal. Dan di penghujung halal bihalal, kita senantiasa mengatakan dan mengucapkan kalimat minal a'idina wal faizin. Semoga menjadi orang-orang yang kembali. Al-a'idin, orang yang kembali. Kembali ke apa? Kembali kepada fitrah. Banyak makna fitrah di sini, tetapi yang harus kita stressing maknanya adalah kesucian dan kebersihan hati. Orang-orang yang kembali dalam ibadahnya puasa tersebut, hari raya, maka mereka mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Dan sesungguhnya manusia ini dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani.
Semua manusia ini dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, menyenangi kebaikan dan membenci keburukan. Lingkunganlah yang membuat orang itu melenceng dari fitrah kesucian tersebut. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada kesucian tersebut. Kemudian setelah kita suci, wal faizin, kita menjadi orang-orang yang menang. Menang mengalahkan hawa nafsu yang sangat dahsyat tersebut. Kadang-kadang mungkin kita bisa mengalahkan manusia biasa. Tetapi ketika hawa nafsu bergejolak, kadang-kadang dia mampu mengalahkan akal sehat kita. Disinilah kita dituntut untuk menjadi pemenang terhadap hawa nafsu kita masing-masing. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah beberapa pesan dari halal bihalal kita kali ini. Kesimpulannya adalah substansi halal bihalal, bagaimana kita mampu meminta maaf dan memaafkan. Halal bihalal mampu menjadikan kita manusia yang bersilaturahim. Halal bihalal menjadikan kita mampu menjaga Ramadan kita tersebut, ajaran-ajarannya dengan baik. Kemudian halal bihalal menjadikan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan kembali benang yang sudah dia rajut selama ini. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita, kata Al-Quran, yang tugasnya itu menguraikan kembali pakaian yang sudah dia buat semalaman penuh. Sepertinya kita selama 1 bulan Ramadan telah menjahit pakaian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bordir dengan yang baik dan seterusnya. Jangan sampai setelah Ramadan kita mengurainya kembali, merusak pakaian ketakwaan kita tersebut. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang mengurai kembali benang yang sudah dia tenun sehingga menjadi tercerai-berai. Semoga bermanfaat, semoga memberikan pencerahan kepada kita. Maka dengan ini insyaallah kehadiran kita saat ini akan dicatat sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada bangsa kita dan juga kepada kemanusiaan kita. Dan di penghujung saya akan bacakan sebuah pantun sebelum nanti kita tutup dengan doa. Jaga jarak social distancing gara-gara si COVID-19. Tak bisa bertemu janganlah pusing, yang penting mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya pandai bersyukur dan menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada kesucian.